Raja. Seperti di saat pesta anak domba, lagu ini dinyanyikan. Haleluya bagi Sang Raja, karena sesungguhnya Dialah mempelai pria yang akan menjemput kami di awan-awan permai. Shokononomo serere, Shadabaraba serere, Shadararararo. Biar bumi sakit karena rindumu, biar bumi sakit karena menantikanmu, biar bumi tidak ada kelaparan, biar bumi penuh dengan haus dan lapar yang daripadamu. Ku tak mau sekali, ku tak mau satu hari pun tanpamu Tuhan. Shakana raba shererererere. Ku tak mau bumi sehari pun tanpamu ya Ruach HaKodes. Ku tak mau. Tak mau satu hari pun tanpa Roh Kudus. Tak mau kehilanganmu, ku tak mau tinggalkanmu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Hatiku, Ruach Elohim, manifestasikan dirimu. Ku tak mau satu hari pun Ya Rabba Shekene Reba. Mari Ruach HaKodes. tak mau kehilangan. Mari menyatu dengan setiap kami Tuhan. Ini masamu. Sampai peak of worship, sampai kau ciptakan hati yang bersih. Shakana Rabo. Satu hari pun tanpa Roh Kudus. Tak mau kehilangan. Aku tak mau kehilangan waktumu. Aku tak mau kehilangan kairosmu. Aku tak mau kehilangan getarmu Tuhan. Ruach Elohim, manifestasikan dirimu. Sampai rahmat-Mu menutupi seluruh bumi. Tak mau Sampai hadir-Mu itu yang dinantikan. Hembusan-Mu membawa kebenaran. tak mau Hembusan-Mu memisahkan kami dari dunia. Shakana Rabo. Ini longing Tuhan. Ini rindu. Ini iman. Ini kami yang berdiri dan hidup dalam perjanjian dan sumpah. Satu hari pun Mari El Betel
lebih lagi. tinggalkan momenmu, Ciumi kami lebih lagi. bakar hatiku. Ruah Elohim Hembusi kami lebih lagi Tuhan. dirimu. Syakana Rabo. Ku tak mau Satu hari pun tanpa Roh Kudus, tak mau kehilangan. Mari ku nyanyikan tak mau sampai sungguh di hatimu ada sebuah aliran yang baru. Sampai sungguh Syakana Rabo. Ruah Elohim manifestasikan dirimu. Satu hari pun Tuhan, ini rindu. Tuhan, tak mau kehilangan, ku tak mau Syakana Rabo Shege. Syakana Rabo. manifestasikan dirimu. Ku tak mau. Mari berkuasalah pagi hari ini Tuhan. Mari berkuasalah Roh Kudus. Mari Elohim. Apa ya Bapa? Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh Tuhan keajaiban-Mu. Sampai perang ini berhenti. Ini doa kami, ini nafas penyembahan kami. Pagi hari ini kami naikkan di hadapan-Mu. Ruah Elohim manifestasi dirimu. Ruah. Syakana Raba Shekene Rebe Baba 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 Syoko. Kiana Raba Sherere. Ya Elohim, mari Tuhan Ruah HaKodes, Ruah Hokmah, Syakana
Tuhan. Engkau yang menyiapkan setiap hati Tuhan untuk mengerti sampai sungguh ada penyembahan itu yang keluar dari hidup kami Tuhan. Ini bukan sekedar nyanyian, ini bukan sekedar suara, ini bukan sekedar lagu baru Tuhan, tapi ini adalah sebuah kerinduan untuk menumpuk jutaan mezbah di hadapan-Mu. Untuk sekali lagi ada altar of worship itu naik di tahta-Mu Tuhan. Sebuah dupa irama yang baru, yang itu berpaut dengan hati kami. Sebuah dupa penyembahan itu yang menjadi denyut rindu kami Tuhan. Karena masa pondok Daud itu harus terjadi, di mana bangsa-bangsa kembali menyembah. Pondok Daud, masa pondok Daud itu harus jadi Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami di awan-awan permai. Masa pondok Daud yang akan menahan kesesakan besar. Masa pondok Daud di mana manusia tidak lagi menghiraukan semua hembusan dunia, semua denyutan kedegilan, semua kegelapan bumi. Tapi itu masa di mana portal surga terbuka dan bangsa-bangsa akan melihat Engkau, dan setiap pribadi akan bertemu dan dipeluk oleh hati-Mu sendiri. Sampai pemulihan, sampai dari bumi ini naik ukupan rindu dan cinta. Ruang Elohim, ciptakan nada yang baru, ciptakan lagu yang baru. Ku mau hidup dalam gelora, gulung aku dalam rindu-Mu.
kami yang berdiri menantikan Great Revival. Ini kami yang percaya untuk setiap janjimu, sumpahmu, perkataanmu. Kami mau peluk dan tidak akan pernah lepaskan sampai masa itu jadi di bumi seperti di surga. Semua yang kau rindukan jadi di bumi seperti di surga, Tuhan. A touch of magical divine heaven itu jadi, Tuhan. Deepest worship itu memenuhi hati para penyembahmu. Dan the peak of worship, tumpukan pesta, miliaran altar. Mari Tuhan, buat kami menangkap rindumu Tuhan. Buat kami menangkap rindumu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita pagi hari ini mau belajar tentang arti the peak of worship, arti sebuah penyembahan. Pada waktu saya merenungkan firman ini tentang worship, ini adalah sebuah kerinduan surga. Karena dia akan bertata atas setiap pujian umatnya. Dia bertata atas pujian penyembahan yang keluar dinaikkan dari sebuah hati yang merindukan dia. Hari itu Abraham memperoleh janji. Dia memperoleh janji untuk memiliki seorang anak yang akan menuruni, yang akan mewarisi setiap perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi hari itu arti kata worship ada pada waktu Abraham berani meletakkan sebuah janji itu. Hari itu dia melihat yang namanya Ismail. Hari itu dia menantikan Ishak. Tapi di saat itu sepertinya janji itu ada di tangannya. Dia harus meletakkan sekali lagi. Ini bukan bicara tentang apapun yang dia cintai. Ini bukan bicara tentang Ishak. Tapi Tuhan berkata, nak, bisa enggak setiap janji yang engkau naikkan, itu engkau letakkan. Dan aku tetap menjadi yang utama dalam hidupmu. Hari itu seperti hari itu saya pernah Tuhan itu memberikan sebuah janji dalam hidup saya. Dan saya pegang janji itu. Dan hari itu saya makin hari melihat janji itu sepertinya tidak mungkin digenapi. Saya makin melihat semua kondisi dalam ketidakmustahilan. Saya makin melihat kondisi yang tidak mendukung. Saya makin melihat semua situasi yang seakan-akan jutaan kata berkata tidak mungkin. Sampai satu kali Tuhan berdiri di depan saya. Dan Tuhan berkata, apa yang kau pegang? Aku pegang janjimu Tuhan. Dia bertanya, apakah hatimu memegang janjiku? Atau engkau lebih mencintai aku
Tuhan yang memberikan janji itu. Sekali lagi hari itu saya berkata, Tuhan, hari ini aku tahu Engkau yang memberikan janji jauh lebih besar daripada janji yang aku pegang hari ini. Engkau pribadi yang merupakan janji itu sendiri. Dan sekali lagi saya peluk pribadi itu. Sekali lagi saya berkata, Tuhan, buat aku mencintaimu lebih daripada mencintai setiap janji-janji yang aku nantikan. Bapak Ibu, kita ini mempunyai begitu banyak janji yang Tuhan lepaskan. Seringkali kita merindukan janji sebuah pemulihan keluarga, janji untuk kesembuhan, janji untuk breakthrough keuangan, janji untuk jodoh, janji untuk sekolah di luar negeri, janji apapun juga. Tapi hari-hari ini mungkin kalau engkau mendapati sebuah situasi, sebuah kondisi yang seolah-olah janji itu tidak pernah engkau bisa lihat. Tapi percayalah, pagi hari ini kita mau peluk pribadinya lebih lagi. Kita mau peluk dan kita berkata, Tuhan, berikan hati aku untuk aku bisa mencintai pemberi janji itu lebih dari segalanya. Karena saya tahu hatinya, Dia Tuhan yang setia dan Dia Bapa yang merindukan lawatan. Hari ini aku berdiri dan memegang perjanjian untuk lawatan. Aku berdiri untuk perjanjian dan sumpah yang Dia berikan. Tapi sekali lagi, aku mau percaya kepada yang pemberi janji. Aku percaya kepada pribadi yang sudah mengikatkan dirinya sendiri dalam sumpah itu. Karena Engkau yang setia. Saya tahu kerinduannya untuk perang dihentikan. Saya tahu kerinduannya untuk Israel kembali datang dan menyembah. Saya tahu kerinduannya ada sebuah mezbah raja-raja di mana begitu banyak hati berjumpa. Ada begitu banyak pribadi akan berjumpa dengan itu, menjadi sebuah perjumpaan. Itu menjadi sebuah ibadah raya, bukan lagi yang dirancangkan oleh manusia, tapi itu menjadi sebuah mezbah antara surga dan bumi. Menjadi sebuah mezbah di mana hati Tuhan dengan segenap rindunya itu dicurahkan atas bumi ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 25 ayat 5 sampai dengan 6. Tolong dibacakan. Kejadian 22 ayat 5 sampai dengan 6. Kejadian 22 ayat 5 sampai dengan 6. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Hari itu itulah pertama kali arti kata worship ada di Alkitab.
pada waktu Abraham naik sendiri dengan Ishak, dia berjalan dengan bukti daripada janji itu. Dan sekali lagi dia letakkan Ishak itu di mezbah. Dan dia angkat yang namanya pisau itu di tangannya. Dan dia berkata, Tuhan, sekali lagi buat mataku memandang Elohim, Bapa yang sudah memberikan kepadaku janji ini. Sekali lagi Tuhan, aku mau berkata, semua yang menghalangi aku untuk melekat, menyatu, untuk aku terikat dengan pribadi itu sendiri, hari ini aku angkat pisau di tangan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti Abraham. Ini bukan artinya kita membawa anak kita, keluarga kita, apapun juga. Tapi bisa enggak hari ini setiap semua yang menghalangi kita menempel, semua yang membuat itu jarak antara kita dengan Tuhan, hari ini bisa enggak kita berkata, Tuhan, biar kebenaran-Mu sekali lagi memisahkan setiap suara-suara rengekan. Kebenaran-Mu sekali lagi memisahkan aku, Tuhan, dari dunia ini. Kebenaran-Mu sekali lagi memisahkan aku dari semua dosa dan kegelapan yang aku sukai. Sekali lagi, ada begitu banyak, seringkali tanpa kita sadar, ada anak kecil yang selalu ngikutin kita. Dan itu merengek buat banyak hal. Merengek dengan kerewelan. Merengek untuk semua yang kita suka. Merengek dengan semua mimpi-mimpi liar kita. Merengek dengan semua kepentingan-kepentingan pribadi kita. Sekali lagi, kalau kita mau lihat altar of worship, izinkan Roh Tuhan mengerjakan itu dalam hidup. Izinkan tangannya mengerjakan itu di dalam hidup kita. Arti kata worship adalah sakah, yaitu merendahkan diri. Itu sungguh-sungguh berkata, Tuhan, take over dalam hidupku. Kita tersungkur, memohon, meminta, itu menjadi yang terutama dalam hidup kita. Arti kata worship gak bicara tentang sebuah nyanyian. Arti kata worship bukan bicara tentang lagu. Tapi kita dengan gemetar berkata, Tuhan, berkuasalah atas hidupku. Berkuasalah atas Nita Joel yang kadang-kadang masih punya maunya sendiri. Berkuasalah atas Nita Joel yang masih punya kadang-kadang mood yang tidak jelas. Dan itu kita gemetar dan berkata, Tuhan, buat aku mencintai Engkau lebih lagi. Dan dengan gemetar kita berkata, aku perlu hidup yang daripadamu. Tak peduli lagi semua getar dan gelora yang dari dalam hidupku. Kata worship tidak pernah bisa ada tanpa sebuah aliran kehidupan. Sebuah kata worship tidak pernah ada tanpa sebuah cinta. Arti kata worship tidak pernah ada tanpa pengabdian. Arti kata worship tidak pernah ada tanpa sebuah korban. Dan arti kata worship tidak pernah bisa tanpa ada aliran yang keluar dari hati kita. Dan kita mau belajar seperti apa yang
Daud katakan tentang ilmu hati. Mari kita baca dari Amsal 4 ayat. Kita baca dari Amsal 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Amsal 4 ayatnya yang ketiga sampai kelima. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, di sini dikatakan, karena ketika kita masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi hidupku. Ilmu hati itu diajarkan sejak kita masih anak dan masih lemah. Tapi hari-hari ini seberapa kita ignoring dengan kondisi hati kita. Kita yang penting kita melayani, yang penting kita menyembah, yang penting kita hidup kita semuanya baik-baik. Tetapi banyak orang ignoring tentang kondisi hati ini. Di sini dikatakan bahwa ilmu hati ini diberikan oleh Daud kepada Salomo. Dan dia berkata, pegang nak setiap perkataanku, peluk itu dengan hatimu, dan aku ngajari kamu itu sejak kamu masih kecil dan masih lemah. Artinya siapapun, apapun kondisinya, kalau kita mau belajar, mengenal dan punya arti kata worship, kita tidak bisa dipisahkan dengan hati ini dan ignore dengan semua kondisi hati kita. Karena setiap kondisi hati kita itu akan menjadi warna penyembahan kita. Kalau hari itu engkau tahu, engkau mati, engkau sedang memeluk kegelapan. Tapi engkau berkata, Tuhan, aku yang mati ini, hidupkan aku Tuhan. Maka itu menjadi sebuah penyembahan, kerinduanmu untuk sebuah kehidupan. Tapi engkau tidak bisa dengan kondisi mati engkau berkata, I love you Jesus, I love you Jesus. Padahal hatimu tidak sedang rasa apapun. Padahal hatimu tidak sedang menginginkan itu. Hatimu mungkin menginginkan untuk dunia. Hatimu mungkin sedang menginginkan untuk lari sesaat. Kondisi hati ini akan menjadi sebuah wadah, sebuah cawan untuk sebuah doa, dupa of worship ini akan dinaikkan. Mari kita baca dari Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Maka firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, arti daripada terpancar kehidupan itu artinya adalah geographical boundaries. Jadi Tuhan itu berkata, nak, aku mengajarkan kepadamu ilmu hati. Ilmu hati itu adalah ilmu raja-raja. Ilmu hati hari itu pada waktu Saul pertama kali, dia dipilih oleh raja. Dia dipilih oleh Samuel untuk menjadi raja. Pertama kali yang Tuhan kerjakan adalah apa? Mengubah hati Saul. Tetapi hari itu Tuhan melihat Daud dan mengurapi Daud karena apa? Karena Tuhan melihat hatinya. Saya ingin menyelidiki apa bedanya nanti. Saya rasa pasti akan ada perbedaan. Pada waktu Tuhan mengurapi Saul menjadi raja, mengubah hati. Dan Daud, Tuhan melihat hati. Ada hati yang diubah, tetapi ada hati yang paling dalam yang Tuhan lihat. Dan kita juga melihat hari ini, Saul dan Daud menjadi raja yang berbeda di hadapan Tuhan.
Dalam penyembahan, hati itu sangat penting. Dan itu menjadi sebuah ilmu hati yang Tuhan ajarkan. Itu menjadi ilmu raja-raja di mana Tuhan bisa mempercayakan segala sesuatunya. Kalau kita tidak menguasai ilmu hati, kita tidak bisa dipercayakan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini arti terpancar kehidupan itu adalah geographical boundaries. Artinya apa? Yang terpancar dari hatimu ini akan menyebar sejauh apa? Sedalam apa cintamu? Seluas apa pengabdianmu? Seberapa devotion itu dalam hatimu? Itu akan mempengaruhi luasan daripada setiap semua yang Tuhan percayakan. Itu menjadi sebuah jangkauan yang akan menjangkau sejauh apa daya jangkauanmu. Itu ditentukan dari apa yang terpancar di dalam hatimu. Itu menjadi hal yang sangat menentukan pada waktu kita berkata the peak of worship itu harus terjadi. Bapak Ibu, tadi saya berkata tidak ada sebuah penyembahan tanpa arti kata korban. Tidak ada sebuah penyembahan tanpa sebuah devotion. Dan hari itu Daud mengajarkan kepada Salomo tentang hatinya sendiri. Dia berkata, "Nak, aku ajari kepadamu ilmu hati dan kuasailah itu." Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan oleh itulah Salomo belajar untuk selalu mempersembahkan terbaik yang dia sanggup berikan. Mari kita baca dari 2 Tawaris 9 ayat 3 sampai dengan 4. Dua Tawaris 9 ayat 3 sampai dengan 4. Ketika Ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Salomo mengaturnya semuanya dengan hikmat. Cara duduk, cara berperilaku, cara berpakaian, cara makan, semua diatur oleh Salomo dengan hikmatnya. Tetapi ilmu hati itu membuat Salomo membawa korban bakaran yang tidak pernah biasa. Itu membuat ilmu hati. Hari itu Salomo melihat bagaimana Daud, a man after his own heart, menyembah Tuhan. Dan hari itu Salomo berkata, "Bapak, aku tidak bisa memberikan seperti yang kau berikan. Tapi hari ini yang aku bisa berikan dari semua yang aku miliki, aku berikan yang namanya korban bakaran yang tidak terhitung banyaknya." Dan itu dikatakan korban bakaran itu menjadi stairway to heaven. Dia menjadi tangga-tangga yang menembus sampai ke surga. Bapak Ibu, hari ini sekali lagi ultimatum Amerika itu ditentukan subuh hari ini. Apakah perang ini berlanjut atau kita ada damai di bumi dan di surga? Tetapi hari ini sekali lagi engkau mungkin bukan yang memiliki seperti Salomo, tapi persembahan yang keluar dari hatimu, persembahan yang keluar dari cintamu, persembahan yang keluar dari kerinduanmu. Karena engkau lihat hati Bapa untuk berkata, "Nak, aku tidak mau ada perang dunia, aku tidak mau ada kematian sekali lagi." Hari ini sekali lagi seberapa engkau menjerit, seberapa engkau berdoa, seberapa penyembahan itu naik, itu menjadi korban bakaran.
yang akan membuka portal surga, yang akan membuka setiap tingkap-tingkap langit. Bapak Ibu, kalau saya buat Heavenly Realm setiap Selasa dan Jumat, teriakan saya cuma satu. Di setiap rumah, di setiap kota, di setiap provinsi akan ada portal surga yang terbuka. Tapi hari ini kalau kita bisa melihat, iblis sedang membuka portal neraka dengan kematian, dengan perang, dengan kerusakan, dengan kehancuran. Sekali lagi, saya tahu tugas kita tidak pernah mudah. Tetapi saya tahu surga merindukan itu jauh lebih daripada kita merindukan. Bersama kita bukan cuman presiden, bersama kita bukan jajaran orang-orang penting, tetapi bersama kita ada orang-orang kudus yang di surga. Bersama kita ada Tuhan Bapa Yesua HaMasiah yang darahnya sudah tercurah, dan Roh Kudus. Ini momen, ini kairos, ini waktunya Roh Kudus dihembuskan atas seluruh bumi. Seberapa engkau datang, engkau ikut Heavenly Realm, dan kau berkata, Tuhan, aku tinggalkan semuanya. Engkau berlutut, engkau bersujud dan berkata, please, kabot, please, shalom, please, hembusi sekali lagi. Dan itu akan menjadi stairway to heaven. Itu akan menjadi tangga-tangga ke surga. Itu yang tiba-tiba dari surga akan menginvasi bumi, dan portal-portal itu terbuka di hadapannya. The Peak of Heavenly Resonance. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 13. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Hari itu saat bait Allah itu berdiri, maka para imam tidak sanggup berdiri. Akan ada kabut Tuhan yang Tuhan janjikan itu terjadi atas Indonesia. Akan ada kabut Tuhan yang itu akan terjadi pada waktu King's Altar, Altar of Worship, the Peak of Worship itu terjadi. Maka semua orang, semua bangsa akan bersujud menyembah. Tidak ada satupun yang sanggup berdiri, karena ada hadirat Tuhan, pribadinya sendiri itu yang dinyatakan. Peak of worship, sekali lagi, itu akan membuat tidak ada satupun presiden yang berani mengeluarkan keputusan di luar ketetapan surga. Peak of worship, pada waktu tangga-tangga itu dinaikkan, kabut dinyatakan, maka tidak ada satupun kepentingan manusia, kepentingan bangsa-bangsa yang keluar daripada rencana Tuhan. Tidak ada planning atas elit global. Tidak ada planning untuk pembinasa kecil, kesesakan besar. Karena yang ada adalah ketetapan yang dari surga. Itu akan turun pada waktu peak of worship.
altar of worship itu berdiri. Altar of worship itu naik mengepul sampai ke surga. Bapak Ibu, kondisi kita masih sangat jauh dari itu. Tapi saya tahu hatinya. Hari ini izinkan dia untuk mulai merekayasa dalam hatimu. Izinkan dia untuk menyuntikkan kerinduannya. Izinkan dia untuk sekali lagi hatimu jadi mezbah, hatimu jadi bait kudusnya. Mari kita berdoa. Mari Tuhan. Mari panggil namanya Elohim, Elohim, Elohim. Syakaraba syadabaraba syererererererere. Kiana raba syod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 o. Mari ruah Elohim. Mari di hati kami You're the only one. My heart, it longs for you. I've come to seek your face, to fall in your embrace. Take me to your secret place. Mari Tuhan, untuk semua yang tersembunyi, your secret voice, suaramu yang menembusi hati kami Tuhan, geloramu yang menembusi gelora hati kami. Lord, I surrender, nothing else matters. When I see you face to face, Ya Rabba Shadadaba, Elohim, 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 Elohim. Di atas seluruh alam semesta ini, aku memanggilmu ya Elohim, Elohim. I've come to seek your face, to fall in your embrace. Shaka, Take me to your secret place. Yeshua,
Mari para penyembah, mari para penyembah, mari para penyembah. Biar Tuhan berikan sebuah mesbah-mesbah kerinduan. Naikkan mesbah penyembahan ini di hadapan Raja. Bapa, Tuhan, ini nyanyian iman, ini teriakan percaya kami. Ya Rabasyo, biar ada mesbah-mesbah yang mulai dinaikkan di hadapan-Mu. Biar ada mulai penyembahan yang mulai dinaikkan di hadapan-Mu, Tuhan. Biar rindu ini bercampur dengan iman. Biar rindu menyatu dengan pribadi-Mu. Lord, kami minta di hadapan-Mu. Kami berkata di dalam nama Yesus, sekali lagi maut, kami berkata di dalam nama Yesus, kami tahan resesi, kami tahan kerusuhan, Tuhan. Mari tunjukkan Tuhan di masa kami. Seperti hari itu Joshua mengalahkan setiap raksasa. Seperti Daud menghadapi Goliat dan membawa tabut-Mu masuk Yerusalem. Biar ada altar of worship itu di bangsa kami. Syada para basyerererererere. Mari kuasai kami Tuhan, mari kuasai kami. Semua yang merindukan, semua engkau yang mau hatimu dipenuhi dengan altar of worship, mari letakkan tanganmu di dada, katakan, Tuhan, ini bait-Mu, ini bait-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari Bapa, mari Bapa. As a temple of worship, as an altar of worship. Kiana Rabo. Lord, I cry. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari dengan lembut kita berbahasa roh. Mari dengan lembut kita berbahasa roh. Kiana rapa sokoto kono robo sekene repe papa papa. Korapa sokoto kono robo sekene repe papa 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 papa. Kono robo sokoto kono robo sekene repe papa papa. Sebuah mesbah, sebuah doa, sebuah pilihan, sebuah pilihan jalinan ini. Sokono robo sokoto kono robo sededede. Sayap-sayap doa
menyaksikan sayap-sayap doa yang menudungi bangsa Indonesia, sayap-sayap perjanjian, sayap-sayap kekudusan, sayap shalom atas Indonesia. Orobo sede berebe sede de 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 de. Orobo sede de 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 de. 38 provinsi, 38 provinsi. Enerebe sokoto kono robose. Enerebe sede de 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 de. Ada tangan Allah, ada tangan Allah yang memegang kendali atas 38 provinsi. Onorobose generebe sogonorobose. Oh harapa sede berebese genereba. Semua roh perusak, semua roh perusak, maut, pembinasa keji, kesesakan besar. Onorobose genereba. Onorobose, engkau tidak bisa mendekati Indonesia. Engkau tidak bisa mendekati Indonesia. Mari naikkan doa, mari angkat tangan, bangun tembok, dorong, 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 dorong lebih kuat lagi. Ya naraba sokoto kono robose, generebese de 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 de. Odo boroboso do 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 do. Dari kami keluar geographical boundaries, dari hati kami terpancar kehidupan. Tidak ada kematian, tidak ada kematian. Odorobose, mari tidak ada yang berdiam, semua berbahasa roh, berbahasa roh. Enerebe sokoto konorobose, oh haraba sodoborobose. Enerebe sokoto konorobose genereba, oh raba sodoborobose genereba, oh robose genereba. Seperti singa Yehuda yang mengaum, seperti oh raba sokonorobose genereba. Pemegang-pemegang perjanjian yang berdiri atas bangsa demi bangsa. Onorobose, onorobose, kerabase, do 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 do. Iana rabase, generebese. Orobose, onorobose, genereba. Kerabase, onorobose, genereba. Dan tidak ada satupun yang lemah di antara kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal di antara kami, Tuhan. Tuhan memperdengarkan suaranya dan pasukannya menjadi kuat. Bangsa yang kuat, pasukan yang kuat sedang berdiri atas seluruh bangsa demi bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kekuatan baru. Hai para penjaga, berdiri dan dengarkan. Biarkan tangan Tuhan mengerjakan hati kita sampai altar of worship itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mau cerita tentang apa yang terjadi dan saya bermimpi. Saya bermimpi hari itu, saya pernah ceritakan saya 3 kali bermimpi. Bukan mimpi yang nyambung, tetapi dalam satu hari saya bermimpi 3 kali itu mimpinya sama. Saya melihat yang namanya ada sweeping. Saya melihat ada sweeping, saya melihat ada apa itu namanya? Ada orang-orang di luar sana itu dan itu ada seperti kerusuhan, kegelapan yang sedang berjalan. Itu 3 kali dengan yang sama, itu berturut-turut. Dan kemarin Bapak Ibu, saya juga mimpi dengan peringatan yang sama.
Ada roh maut yang sedang mengincar. Ada roh maut yang sedang mengincar dan berusaha masuk atas Jakarta, atas Indonesia. Tapi sekali lagi Tuhan berkata untuk menahannya. Sekali lagi Tuhan berkata, nak, belum waktunya. Yang aku mau adalah sungguh-sungguh ada sebuah lawatan dan kehidupan. Nah, ini yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, saya minta sekali lagi Bapak Ibu patok rumah dengan patok T. Ya, tempat-tempat semuanya yang berhubungan dengan Bapak Ibu patok dengan patok T. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta mungkin Jessica bisa tunjukkan panji-panji yang bisa untuk dipasang. Kita mau pasang panji-panji nama Tuhan di tempat tertinggi di rumahmu ada. Kalau engkau ada balkon, ada tempat jemuran atau atap atau apapun, taruh tempat tertinggi. Dan itu kibarkan panji-panji nama Tuhan. Karena pada waktu nama Tuhan berdiri dan berkibar atas seluruh Indonesia, maka itu akan menahan. Yang ketiga, saya mau berkata, Tuhan berkata, nak, buat gerakan melingkar. Hari itu saya bisa menangkap Tuhan itu mau buat, kita mau buat tembok-tembok. Ya, tembok-temboknya itu seperti apa? Gerakan melingkar. Jadi pertama, misalnya kita mau buat tembok radius 50 meter dari rumah kita. Kita mulai dari start dari titik A, kita keliling radius 50 meter dan kembali sampai di titik A lagi. Tapi ini baru tembok pertama. Kita mau buat tembok kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau bisa lebih banyak, lebih jauh itu lebih baik. Karena itu akan menjadi tembok-tembok berkubu. Itu akan menjadi tembok-tembok berlindungan. Ya, sesudah 50 meter mungkin engkau bisa ambil radius 100 meter. Habis itu engkau bisa ambil radius 500 meter. Engkau bisa ambil radius 1 kilo. Dan selanjutnya itu akan menjadi tembok yang benar-benar mengelilingin. Itu akan menjadi tembok yang tidak tertembusi. Pada waktu engkau keliling, engkau boleh bawa pujian penyembahan. Engkau boleh bawa tabut. Bawa tabut, karena tabut itu akan mengalahkan. Dan itu curahkan minyak, anggur, garam. Atau engkau boleh pakai tumen. Ya, tapi kita mau mendirikan tembok-tembok buat bangsa ini. Karena maut sedang mengincar banyak. Maut sedang mencari setiap celah-celah. Tapi sekali lagi kita berkata, berdiri atas setiap kota kita dan kita berkata stop. Tidak ada pintu buat dia bisa memasuki setiap celah. Ya, ada 3 hal itu. Yang pertama adalah patok, yang kedua naikkan panji-panji, pasang panji-panji, dan yang ketiga adalah buat gerakan memutar. Jadi buat bangun tembok-tembok berkeliling sampai 2 lapis, 3 lapis, 7 lapis, ya. Dan itu akan menentukan, itu akan sangat menentukan. Ya. Ada pengumuman juga buat nanti yang akan ikut Heavenly Realm di tanggal 5. Mari pengumumannya. Mungkin Jessica atau siapa boleh menjelaskan? Iya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan ada, tapi sementara ini posternya memang belum ada. Tapi di tanggal 5 April kita akan ada ibadah gabungan bersama tim penyembahan Fajar di Bogor. Hari Minggu tanggal 5 April, buat Bapak Ibu yang mau berangkat dari Bekasi, kita akan sediakan transport dan kita akan berangkat dari jam 3 subuh. Tapi memang karena tempatnya ini sangat terbatas, oleh karena itu setiap Bapak Ibu yang kemarin sudah sempat mendaftarkan diri tapi berhalangan, mohon info ke saya kalau memang Bapak Ibu mau membatalkan. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mendaftar tapi tidak hadir di hari H, mohon maaf tapi kami akan ada denda ya Bapak Ibu, karena kan tempat sangat terbatas dan karena Bapak Ibu sudah daftar tapi tidak muncul, maka menghalangi orang yang lain yang mau ikut gitu ya. Dan juga ada satu lagi, yaitu hari Jumat ini kita akan ada Ibu Ruth
tim dari MOG, tim dari Man of God, dan juga dari Ibu Rit yang akan menyampaikan firman Tuhan sekali lagi tentang 1 million worship. Itu aja pengumuman dari saya. Sekali lagi, saya minta kita ini menghargai. Saya tahu di Bogor kita akan bergabung dengan penyembahan Fajar. Saya memfasilitasi bus. Ya, jadi Suaranya nggak keluar, mah. Bapak Ibu, sekali lagi saya minta untuk kita menghargai dengan semua yang Tuhan berikan. Kita tanggal 5 di Paskah, itu adalah hari Paskah, hari kebangkitan daripada Tuhan. Kita akan buat penyembahan Fajar. Hari itu seperti Maria, ya. Maria pagi-pagi, Maria dan Petrus pagi-pagi benar dia ke kubur Yesus dan dia mendapati Yesus sudah bangkit, ya. Dan saya merindukan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena hari itu pada waktu Maria pergi ke kubur Yesus pagi-pagi, Yesus menjumpai Maria pertama kali. Ya, jadi saya merindukan itu. Saya mau kita akan buat penyembahan Fajar. Semua akan disiarkan lewat YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersama dengan kami, itu bisa mengikutinya lewat YouTube. Tetapi saya memfasilitasi karena saya ini orangnya bukan orang online ya. Jadi saya itu lebih suka kalau kita ini hadir dan segala sesuatunya. Penyembahan Fajar biasanya akan mulai di jam setengah 4:30 ya. Jadi kita akan berangkat dari Mahanaim. Saya minta nanti akan diumumkan tempat berkumpulnya. Mulai jam 3 kumpul dan paling terlambat 3:30 kita harus sudah mulai jalan ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang mendaftar, sekali lagi saya minta bertanggung jawab ya dengan setiap nama yang Bapak Ibu sudah daftarkan. Karena itu bicara untuk kita menghargai semua yang dari Tuhan. Nah, seperti ini. Saya bukan untuk meminta. Ini semuanya free saya sediakan. Tetapi kalau yang sudah mendaftar dan tidak hadir, maaf kalau saya akan minta uang untuk kompensasi karena Bapak Ibu tidak hadir. Karena saya mau setiap dari kita bertanggung jawab ya. Jadi kita minta untuk 25.000 kalau tidak hadir. Tapi kalau hadir, Bapak Ibu tidak usah membayar ya. Seperti itu untuk saya mau untuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya, terima kasih untuk semuanya. Kita mengharapkan untuk sekali lagi nanti kita ketemu Jumat di 1 million worship. Kita mau membangkitkan para penyembah. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa untuk Indonesia. Pagi hari ini jangan lupa urapin rumah dengan minyak dan anggur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Tuhan Yesus Terima kasih Tante Del. Terima kasih. Terima kasih pembicaraan tim. Terima kasih Kalita. Tuhan Yesus memberkati semua tim Heavenly Realm. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Bu Titi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu.